Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Khairul Bait Said, NIM S1S11920. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga subjudul dari materi menjelaskan tiga materi tentang probabilitas dan statistika sebagai hasil MIT saya. Di sini ada tiga materi, yaitu probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chain. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu probabilitas dasar. Definisi probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan P. Rumus P dalam kurung E sama dengan X per N. Keterangannya itu P adalah probabilitas, I adalah event atau kejadian, X jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwanya, N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Kita lanjut. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ada tiga hal penting dalam probabilitas, yaitu: 1. Percobaan adalah percobaan atau percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Kedua, yaitu hasil. Adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Ketiga adalah peristiwa. Adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama adalah membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dua, dengan teori-teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. Yang ketiga yaitu mengatur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Slide 4. Pendekatan probabilitas. Ada tiga, yaitu pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menunjukkan nilai-nilai probabilitas, yaitu 1. Pendekatan klasik, 2. Pendekatan frekuensi relatif, dan 3. Pendekatan subjektif. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi pada para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Pendekatan subjektif. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif, menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Kita lanjut ke soal, yaitu soal dari soal dari probabilitas dasar.
Eh, Soalnya itu misalkan kita mempunyai 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu bilangan prima? Sebelum kita mengerjakan soal, di sini yang harus kita tahu yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima harusnya bilangan asli, positif, dan lebih dari satu. Bilangan prima yang ada dari 1 sampai dengan 10 adalah 2, 3, 5, 7. Jadi terdapat 4 bilangan prima yang ada dari 1 sampai 10. Dengan demikian peluang terambilnya kartu yang merupakan bilangan prima dari 10 kartu bernomor 1 sampai 10 adalah 4/10 atau 0,4. Bisa juga 2/5 atau 1/1,2. Baiklah, kita lanjut. Teorema Bayes. Definisi teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuensi, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. P A B P B A P A P B. Dalam notasi ini P A garis B berarti peluang kejadian A bila B terjadi dan P B garis A peluang terjadinya kejadian B bila A terjadi. Lanjut ke soalnya yaitu di sini kita menggunakan perkiraan cuaca. Yang pertama, besok mari akan mengadakan resepsi di luar gedung. Sayangnya perkiraan cuaca bilang besok hujan. Sebenarnya di tahun-tahun belakangan ini hujan turun 5 hari per tahun. Selama ini jika benar-benar hujan, perkiraan cuaca memprediksi dengan benar sebesar 90%. Jika tidak hujan, perkiraan salah memprediksi dengan sebanyak 10% dari semua prediksi yang telah dibuat. Jadi berapakah kemungkinan besok benar-benar hujan? Pada kasus ini jawabannya adalah ini. Saya kurang paham untuk menjelaskannya, jadi saya akan memperlihatkannya saja. P atau teorema Bayes dalam kurung hujan plus prediksi hujan. Sama dengan P prediksi hujan garis hujan kali P hujan per P prediksi hujan garis hujan kali P hujan plus P prediksi hujan P hujan plus P hujan garis prediksi hujan sama dengan 60/100 kali 5/365 per 90/100 kali 5/365 plus tambah 10/100 kali 360/365. Jadi P hujan garis prediksi hujan sama dengan 9/730 per 9/730 plus tambah 360 bagi
1/365 sama dengan 1/9. Jadi peluang terjadinya hujan adalah 1/9. Baiklah, kita lanjut ketiga, itu Markov chain. Perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Acap kali perubahan itu juga berimbas pada Seringkali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan. Bagaimana cara untuk menghadapi sebuah perubahan? Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk di situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan ada apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jenis-jenis Markov chain, yaitu yang pertama, rantai Markov. Rantai Markov atau Markov chain adalah suatu teknik matematika. Ini definisinya ya. Markov chain adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan atau modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis. Atas dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu, teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, yaitu A. Markov pada tahun 1896. Dalam analisis Markov, yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi analisis ini bukan suatu teknik optimisasi, melainkan suatu teknik deskripsi. Selanjutnya itu probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari suatu status ke status yang lain pada periode waktu atau berikutnya, dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut. Perhatikan tabel berikut ini, tabel 1. Matriks kemungkinan transisi. Seperti yang kita lihat dari di sini adalah contoh keadaannya. Di sini pindah ke keadaan ini. Di sini keadaan 1. Seperti yang kalian lihat ya. N adalah jumlah keadaan dalam proses dan P adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika saat ini beberapa pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1, PIN, merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikut. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Lanjut ke soalnya. Suatu survei dilakukan di sebuah wilayah di kota Jakarta. Diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 1000 keluarga. Dari survei tersebut diperoleh data bahwa 600 keluarga merupakan pelanggan Toserba dan 400 keluarga merupakan pelanggan Toserba Ada. Pada bulan itu diketahui bahwa dari 600 keluarga pelanggan Toserba diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap berbelanja di Toserba dan 200 lainnya berbelanja di Toserba Ada. Dari 400 keluarga pelanggan Toserba ada dinyatakan bahwa 150 keluarga tetap berbelanja di Toserba Ada, sedangkan 250 lainnya berbelanja di Toserba. Hitunglah matriks probabilitas transisi untuk permasalahan di atas. Kedua, yaitu probabilitas untuk toko serba dan Ada pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko Ada. Ini adalah penjelasannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan seluruh pernyataan di atas adalah dengan menentukan matriks
transisi untuk menghitung nilai probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas bulan pertama serba dan bukan bulan kedua serba. Itu 400 per 600 sama dengan 0,667. Probabilitas bulan pertama serba dan bulan kedua ada, yaitu 200 per 600, yaitu 0,333. Probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua serba 250 per 400, yaitu 0,625. Probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua serba itu 150 per 400 sama dengan 0,375. Sehingga matriks transisi yang diperoleh adalah sebagai berikut ini. Lanjutnya adalah apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko ada, artinya keluarga tersebut pasti memilih untuk berbelanja di toko ada. Jadi probabilitas keluarga tersebut datang ke toko serba ada adalah 1. Dan probabilitas keluarga tersebut datang ke serba-serba adalah 0. Sehingga matriks probabilitas untuk bulan pertama adalah 1 dan 0. Apabila dilakukan perkalian antara matriks probabilitas pada bulan pertama dengan matriks transisi pada kasus ini, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Jadi hasilnya itu 0,625 dan 0,375. Sedangkan untuk probabilitas bulan ketiga, dan hasil yang didapat adalah 0,651 dan 0,349. Jadi diperoleh probabilitas bulan ketiga adalah pada bulan pertama memilih di toko ada untuk toko serba adalah 0,651 dan toko serba ada adalah 0,347. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.